Rehati. Kita berdua di acara Esok. Rehati Ambi. Cuma ai. Kita berdua di acara Esok. Mau dengerin lagu yang hit? Here we go. Hear me now. 3, 2, 1. Saatnya kamu dengerin yang Enjoys hanya di 88,1 Belambangan FM. So, stay tuned. Insert your script here. Station. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Rehati Ambi. Cuma ai. Religius, integritas, gotong royong, semua kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Belambangan semuanya. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pagi hari ini Kamis untuk edisi 14 Januari 2021. Ini mengawali tahun 2021 ini. Kalau biasanya tahun 2020 yang lalu kita selalu ada satu program talk show bersama dengan anggota PPWK Kabupaten Banyuwangi, dan tahun ini kita akan kembali lagi hadir untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi seputar wawasan kebangsaan. Dan pada kesempatan kali ini sahabat Belambangan, tentunya Dinda tidak sendirian ya. Dinda sudah ditemani dengan 3 narasumber dari anggota PPWK Kabupaten Banyuwangi yang nantinya juga akan memberikan informasi kepada sahabat Belambangan semuanya. Dan untuk tema pada hari ini kita akan membahas seputar menanamkan jiwa dan semangat juang pada era disrupsi digital ini. Untuk sahabat Belambangan semuanya ini yang mungkin sudah penasaran banget ingin memberikan pertanyaan atau sekedar bergabung dengan kita semuanya pada kesempatan kali ini, bisa bergabung di line WA 081 137 86 881. Nah, pada pagi hari ini Dinda sebelumnya juga sebelum kita nanti membahas nih seputar tema kita pada pagi hari ini, Dinda akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, tapi beliau-beliau ini sudah tidak asing lagi karena sudah sering banget ya bergabung dengan kita semuanya, dan nampaknya juga beliau betah ini untuk bolak-balik ke Radio Belambangan ini sekedar memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Dinda ucapkan selamat pagi terlebih dahulu nih untuk Bapak sama Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Ge? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Pagi juga Mbak Dinda ya. Sebelumnya Dinda juga ingin memperkenalkan terlebih dahulu sahabat Belambangan narasumber kita satu persatu, mungkin diawali dari yang paling tampan sendiri. Ada Pak Tauwil Firdaus. Selamat pagi Pak Tauwil. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, nggak bosen ya Pak Tauwil ya. Semangatnya ini loh yang paling jadi ciri khasnya Pak Tauwil. Dan juga pada pagi hari ini narasumber kita yang hadir juga ada Ibu Iza Tomilati. Iya. Dari Jepang, Ibu. Selamat pagi Ibu Nge. Selamat pagi Mbak Dinda. Sehat terus Ibu Izato, Ya, nanti bisa balik terus alhamdulillah, kembali. amin. Dan juga ada perwakilan generasi milenial ini katanya ya. Ada Ibu Maftuha. Selamat pagi Selamat Ibu. pagi Mbak Dinda, assalamualaikum buat sahabat Belambangan semuanya. Semangat terus ya. Semangat, salam Pancasila. Manggilnya Mbak ini. Ibu aja juga nggak apa-apa. Ibu ya, Ibu Maftuha juga sudah hadir bergabung dengan kita semuanya sahabat Belambangan. Pada kesempatan kali ini kita sedikit menarik sekali temanya karena memang ini lagi booming juga permasalahan beberapa semacam ini ya, apa namanya, media sosial atau juga sebagai salah satu sarana penghubung kita dengan dunia digitalisasi. Nah, pagi hari ini kita akan membahas jiwa dan semangat juang di era disrupsi digital. Nah,
disrupsi digital ini apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita nantinya akan semakin jauh membahas masalah jiwa dan semangatnya ini untuk menghadapi era yang seperti ini. Mungkin diawali dari yang paling tampan terlebih dahulu nih. Katanya kalau pertanyaan yang agak susah diberikan Pak Tauil ya, Bu Haya. Aku dulu sebenarnya. Oh gitu. Oh. Baik, kita geser terlebih dahulu. Kita geser dulu. Nanti Pak Tauil Ladies bagian first ya yang- Pak Tauil ya. Kalau gitu yang lebih berat lagi ke Pak Tauil Iya, nanti ya. Pertanyaan ringan dong ini berarti nih Ibu Tuha ya. Baik, kita mungkin penasaran ini sahabat Belambangan, disrupsi digital ini kan memang sebuah kata yang kayaknya tidak semua orang familiar dengan kata-kata ini kan. Sebenarnya disrupsi digital ini seperti apa sih ini Ibu Maftuha? Jadi perlu saya di sini sedikit jelaskan. Jadi nanti mungkin rekan-rekan saya juga akan nambahi apa yang kurang saya jelaskan nanti, Mbak. Jadi Oke, siap. disrupsi digital itu kita sering mendengar era disrupsi digital. Oke. Kita harus siap saat ini sudah kita harus songsong era disrupsi digital seperti itu. Apa sih disrupsi digital? Disrupsi digital itu adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Terus disrupsi digital itu menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan pastinya juga lebih banyak manfaatnya. Oke. Begitu. Sebenarnya kata disrupsi sendiri itu dari bahasa Inggris ya, disruption, yang artinya adalah gangguan gitu. Tapi kalau diartikan disrupsi digital itu artinya yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau di strategi nasional saat ini ada 3 poin agenda nasional di era disrupsi dalam membangun manusia Indonesia yang berlandaskan jiwa Pancasila, termasuk yang dapat menggerakkan energi bangsa untuk meraih kemajuan Indonesia ini. Sekarang di Banyuwangi aja selalu digaungkan Banyuwangi to the next level gitu kan. Oke. Banyuwangi next level akan naik kelas gitu kan. Jadi memang disrupsi digital ini banyak manfaatnya, juga ada tantangannya gitu kan. Nanti kita jabarkan lebih lanjut. Jadi ada 3 poin agenda tadi ya. Agenda strategis nasional di era disrupsi digital. Pertama itu memperkuat rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara. Kedua, memperluas implementasi gerakan nasional revolusi mental yang selalu dicanangkan oleh Presiden kita Jokowi sebagai gerakan untuk membangun cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang berkemajuan dalam membangun Indonesia berlandaskan Pancasila tentunya. Baik. Ketiga, membangun SDM Indonesia. Jadi era disrupsi digital, SDM-nya juga harus Upgrade. Jadi di era Mengikuti zaman disrupsi, begitu ya Mas jangan SDM-nya nggak di-upgrade. Nanti mungkin Mbak Ija bisa menjelaskan karena beliau dosen seperti apa upgrade pendidikannya. Oke. Gitu. Jadi ketika membangun SDM Indonesia agar memiliki kemampuan daya saing dalam menghadapi kemajuan teknologi, industri, dan keterbukaan informasi. Oke. Jadi itu Disrupsi digital. benar. Jadi bisa dibilang secara singkatnya, sebenarnya disrupsi digital ini adalah segala sesuatunya itu menjadi digitalisasi, serba digital, serba berhubungan dengan komputer dan segala macam. Dan ini juga nantinya yang akan dalam tanda kutip mengganggu segala. Nah, Tadi ya benar. gangguan gitu kan. Oke, dan itu tadi juga ketika disrupsi digital juga sudah ada 3 hal yang harus dilakukan atau dalam arti menjadi strategi nasional untuk menghadapi digital ini tadi kan ya. Nah, ini mungkin ke Ibu Izato. Begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Enggak, udah cukup sementara. Oke. Sembari menunggu pertanyaan lagi. Cukup. Bagian dikit-dikit nanti. Oke. Mungkin ke Ibu Izato ini Ibu. Disrupsi ini kan seperti yang disebutkan tadi ini sedikit mengganggu. Otomatis kita harus mengikuti banyak sekali perkembangan zaman yang sekarang serba modern, menggunakan perangkat lunak dan segala macam. Sementara SDM kita tidak semuanya mengerti atau tidak semuanya bisa mengikuti hal ini karena itu tadi. Digital itu kayaknya lebih ke milenial atau segala macam. Bagaimana ini menyikapi hal seperti ini Ibu Izato? Iya, sebenarnya disrupsi itu kalau kita membuat pandangan itu bisa
kita bisa melihat menjadi dua sisi. Memang gangguan, tapi terkadang itu gangguan yang positif gitu kan. Dan itu kan perubahan yang cukup cepat gitu. Perubahannya cukup cepat Dan cukup kalau signifikan kita, dan begitu ya, cukup Bu, ya? signifikan. Tapi kalau kita bisa mengaturnya gitu kan dan memanfaatkannya, itu menjadi sesuatu hal yang menjadi lebih positif. Karena apa tadi, teknologi memang tidak bisa kita hindari, apalagi di era globalisasi saat ini yang mana kondisi negara kita itu borderless, jadi tidak ada batasan, tidak ada rahasia lagi, jadi semua sudah terbuka. Baik. Khususnya mengenai informasi dan komunikasi gitu. Nah, ini yang harus kita persiapkan, khususnya mungkin generasi-generasi yang lebih, bukan generasi milenial ya, tapi mungkin generasi Z dan Y yang mungkin saat ini sedang menjadi di puncak kepemimpinan atau menjadi pemimpin masyarakat saat ini. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kondisi saat ini yang mana kita dihadapkan pada ketidakpastian, pada banyak faktor, pada banyak ambiguitas gitu kan. Nah, itu harus kita persiapkan lebih dalam lagi dan mempersiapkan bagaimana pandangan atau pemikiran kaum milenial saat ini yang mereka memang dituntut atau dihadapkan atau diberikan lingkungan di era disrupsi digital ini, di mana memang tidak ada batasan, tidak ada komunikasi, tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan itu menjadi lebih baik lagi dengan apa? Dengan adanya kreativitas dan inovasi khususnya gitu Disrupsi digital ini bisa dikatakan suatu kondisi yang memang benar-benar memaksa dan harus dihadapi, begitu memang kan benar Ibu ya? memaksa dan harus Nah, dihadapi. dan ini Karena kalau sebenar- tidak pun itu akan menjadi bumerang buat kita gitu kan. Karena sebenarnya- negara lain juga sudah ada revolusi industri 5.0 bahkan sekarang. Masa kita masih 4.0 saja gitu. Harus upgrade ya Bu. Upgrade, betul. Nah, ini Harus kalau upgrade. menggunakan kata-kata disrupsi digital, sebenarnya seberapa mengganggunya sih digital ini? Karena kita mengingat juga banyak sekali hal-hal yang berubah, seperti kebebasannya sudah seperti yang Ibu sebutkan tadi, sudah borderless, nggak ada Iya. batas-batas dan segala macam. Ini seberapa mengganggunya sih digital ini tadi terhadap khususnya wawasan kebangsaan? Oke, mengganggunya adalah ya karena khususnya borderless itu tadi, karena keterbukaannya informasi, karena keterbukaannya komunikasi gitu kan. Jadi informasi dan komunikasi itu semakin terbuka, tidak ada batasan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Banyak pemikiran-pemikiran yang masuk, khususnya ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia tanpa ada saringan atau tanpa ada filter gitu. Nah, oleh karena itu khususnya ini tugas sebenarnya pendidikan dan juga negara gitu kan, untuk memberikan perisai atau memberikan fondasi yang kuat bagi penerus bangsa, khususnya kaum milenial, sehingga saat mereka bisa memanfaatkan kondisi disrupsi, mereka juga memiliki fondasi yang kuat sehingga mereka tidak lepas dari nilai-nilai dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan juga nilai kebangsaan. Nah, ini nampaknya anggota PPWK juga harus benar-benar Sepertinya bekerja keras. semangat 45 nge. Baik, untuk Pak Towil ini. Aduh, Pak Towil lama sekali ya Pak ya. Selamat tahun baru loh Pak, meskipun sudah agak terlambat. Iya, iya, tuh. ucapinnya. Gini, Pak Towil ini sebagai salah satu anggota PPWK, tugasnya otomatis semakin meluas kan dengan Iya. adanya digitalisasi ini tadi yang membuat banyak sekali penyesuaian-penyesuaian di masyarakat. Betul. Khususnya ini dengan adanya borderless tadi, sudah banyak sekali kebebasan. Otomatis yang ditakutkan oleh pemerintah ini adalah adanya degradasi atau pengurangan wawasan kebangsaan ini tadi nih Pak Towil. Betul. Gimana nih penyikapannya ini Pak Towil? Mohon pencerahannya. Ya, makasih Maida. Oke. Jadi gini, tadi sudah dipaparkan dengan benar dan baik sama kedua Serikandi kami ini. Oke. Jadi kita kalau bicara digital sekarang ini, kita bicara generasi. Baik. Kebetulan saya generasi X ini. Iya, oke. Milenial sekali Pak Towil. Jadi kami ini harus memanjakan ya kepada generasi alfa sekarang ini ya, generasi Iya, alfa, generasi generasi milenial. Wis saya ini ojo sampai generasi sekarang kan generasi enak. Iya, Jangan dibatasin lah itu ya Pak. Bebas semua. bebas semuanya. Bebas, iya. Sekarang kalau mau sekolah diantar, mau makan KFC dan macam-macam. Tinggal pesan. Ya, sekarang tiap hari pegangannya HP. Ya. Benar. Itulah. Jadi kami orang tua tidak boleh marah, tidak boleh, ya hanya bisa mengarahkan, mengayomi dan bagaimana supaya benar. Itu yang betul.
Lalu yang kedua, katanya Bu Ijato tadi, ini sudah bebas. Nah, kalau bebas ini bagaimana kita membentengi kita? Ideologi kita inilah, ideologi Pancasila. Bagaimana membentuk generasi milenial ini, milenial yang paripurna. Milenial yang bagaimana mental itu mental ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ada kerakyatan, ada keadilan. Ini yang perlu dibentuk nanti di dalam generasi yang milenial ini untuk menghadapi yang 2030-2045. Oke, mendatang. Ya, gitu. ya, ini sudah disiapkan mulai sekarang. 2030 Indonesia sudah diperkirakan menjadi negara ekonomi yang besar. Nah, ekonomi besar itu kan Amerika, Cina, India, termasuk Indonesia dan ekonomi Eropa. Ini jadi satu bagian. Indonesia bagian dari 5 ini yang kuat. Nah, kalau sekarang ini generasi kita tanpa diberi landasan atau apa ya penguatan yang kuat masalah ideologi, lalu fondasi yang kuat, kita ini jadi pemain apa jadi penonton dengan era yang nanti itu. Jangan sampai generasi kita ini yang akan datang milenial ini menjadi penonton gini. Semua tenaga asing sudah datang. Tadi tidak ada pembatas dalam negara itu. Tidak ada pembatas. Bagaimana sekarang membentuk generasi milenial manusia yang mempunyai jiwa kepahlawanan gitu. Apakah betul nanti 2030 ada semangat seperti 10 November? Kita kan tidak tentu. Nah, ini yang perlu menjadi landasan bagi kami. Jadi pemikiran kami ke depan bagaimana nilai-nilai kejuangan 45, nilai-nilai kebangsaan ini, nilai-nilai ideologi Pancasila tidak akan luntur dan semakin semangat, semakin bertambah di dalam kehidupan bernegara. Begitu, ini merupakan hal yang mendesak ini kan Pak Tauhid. Sangat-sangat mendesak, dan segera saya kira. harus di-TL, harus ditindaklanjuti. Iya. Dan ini saya kira kalau bertanya, ini kan sudah suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh negara, oleh kita semua. Ya, kalau PWK mungkin ada garis yang di depan, tapi harus ada pendukung dong. Kan gitu. Benar. Kalau kita hanya jalan sendiri, hanya bagus, tapi selama ini PPK sudah dapat dukungan dong. Alhamdulillah. walaupun kurang maksimal gitu ya. Ini kan bicara ideologi masalah generasi yang akan datang. Makanya kami bagaimana akan mendidik generasi yang akan datang menjadi pesaing, menjadi tidak terlalu cengeng lah kalau menghadapi negara-negara yang akan datang. Katanya Bu Ijato, tidak ada penyekat. Jadi semua global, ekonomi itu bebas. Siapa tuh bisa mendirikan di Indonesia. Di Banyuwangi boleh. Gitu lah. Jadi generasi yang akan datang ini, generasi milenial ini, bagaimana? Tidak usah jauh-jauh berpikir terlalu berat lah. Nasional terlalu ini ya Pak. Bagaimana dia berpikir desa itu menjadi maju, menjadi internasional dengan digital tadi itu. Nah, sekarang questionnya adalah nih Pak Tauhid nih, karena Pak Tauhid dan juga anggota PPK yang lain sudah sekeliling nih kan, dukungan sudah banyak ya Pak. Dukungan kita anggap maksimal lah ya. Amin. Semoga berdoa di awal tahun. Nah, ini kalau masyarakat sendiri gimana nih Pak Tauhid? Sudah cukupkah dukungan dari masyarakat? Dan kayaknya apa nih yang dibutuhkan ini untuk membuat jiwa dan juga semangat ini semakin berkobar merdeka kayak Pak Tauhid ini? Apa yang dibutuhkan ini Pak? Saya kira itu sinkronisasi ya. Benar. Ya, antaranya masyarakat dan pemerintah. Itu yang harus dijalankan. Jangan sampai pemerintah terlalu jauh, masyarakatnya masih bingung, masih baru pelatihan kapan lagi gitu loh. Jadi harus begitu pemerintah sudah memberikan desa go internasional, go green gitu. Itu sudah ada yang nangkap. Siapa yang menangkap itu? Anak milenial. Anak milenial itu kan udah perlu kerja kayak saya dan yang lainnya. Itu pakai gini, jemarinya di setiap hari itu. Anak saya aja setiap hari kalau belajar di kamar. Di kamar sudah bisa. Cari apa? Di kamar sekarang ini. Nah, kalau kami dulu ke perpustakaan, ke mana-mana ke lain-lain. Sekarang lebih simpel sebenarnya. Lebih simpel. Nah, ini hanya kita bagaimana memanfaatkan seperti ini. Saya kira dari desa lah. Dari desa kita manfaatkan. Kalau jangan negara terlalu besar, desa aja dimanfaatkan begitu luar biasa. Saya kira dari yang kecil, dari negara yang paling kecil itu akan menjadi hebat lah. Kalau yang
negara paling kecil ini, desa ini kuat, insya Allah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara itu akan menjadi kuat gitu Pak Dinda. Oke, menjadi satu hal yang sebenarnya mulai dari dasar sekali sebenarnya Iya, Pak Tauil saya ya. kira, ya, dasar. Dan ini Ibu Maftuha ini, kalau kita bicarakan yang sudah disampaikan oleh Pak Tauil tadi, memang segala hal itu sesuatunya harus dimulai dari yang paling kecil, karena ini wawasan kebangsaan dan membutuhkan pilar yang cukup kuat, menanamkan konsep kepada masyarakat ini harus benar-benar totalitas dimulai dari desa. Menurut Ibu Maftuha ini salah satu langkah yang mungkin menjadi program dari PPWK ini untuk mendampingi masyarakat khususnya generasi-generasi milenial sekarang supaya tidak terlalu bebas gara-gara adanya disrupsi digital ini, malah harus benar-benar cerdas untuk mengikuti di era digital ini. Bagaimana Ibu Maftuha? Iya, jadi sebenarnya PPWK sudah banyak program yang disusun ya Mbak ya. Seperti kemarin kita beberapa waktu di akhir tahun juga mengadakan seperti seminar gitu kan, kepada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pemuda gitu kan. Jadi kebenaran ini agak sedikit melenceng ya. Saya pernah ikut seminar di salah satu hotel Ketapang Indah. Waktu itu juga mengangkat tema tentang digital. Jadi memang tadi panjang lebar dijelaskan oleh Mbak Ijato bahwa ini bebas sekali masuknya informasi. Bahkan kita itu sudah ketergantungan banget dengan digital. Jadi ini saya ada sedikit data ya. Oke. Menurut Sekjen Asosiasi Pengguna Jasa Internet itu surveinya tahun 2019 kemarin itu jumlah pengguna internet itu sampai 73,7%. 73,7% naik sekitar 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna. Jadi kalau tahun lalu kita naik 21 juta dan tahun ini naik kita 25,5 juta. Gara-gara pandemi ini pasti. Dan memang bisnis online tuh naik 400% Mbak. Benar. Pandemi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik di sini ada sisi positif ya. Banyak sekali sebenarnya sisi positif manfaat dari disrupsi digital. Benar. Pernah satu narasumber yang ngasih waktu itu ngasih materi, dia pernah bercerita gini, dia punya seorang teman, ini sedikit cerita ya. Benar. Nggak apa ya Mbak ya. Nggak apa-apa, pengalaman, kita sharing pengalaman Ibu. Ada dia punya teman yang suami istri dua-duanya bekerja. Dan sudah sekian tahun, sekitar di atas 5 tahun lah, hampir 10 tahun, belum dikaruniai momongan. Karena dua-duanya sibuk bekerja. Dan kalau di era sekarang sibuk bekerja pun tidak bisa lepas dari namanya gadget. Jadi suatu saat dia sudah berobat dan segala macam, mereka berdua ini tetap belum bisa berhasil. Suatu saat ada salah seorang temennya yang menyarankan, coba kalian berlibur berdua di salah satu daerah yang tidak terkonek dengan internet. Jadi adalah salah satu di pulau gitu ya. Mereka berdua ini berlibur gitu kan, tanpa bawa sih HP, cuman tidak ada koneksi internetnya sama sekali. Seminggu Mbak, cuman seminggu. Mereka pulang dari sana, alhamdulillahnya dapat 1 bulan kira-kira itu langsung dinyatakan positif hamil si istrinya. Jadi gangguan juga ini disrupsi penerusan keturunan ini bisa. Jadi ini sedikit cerita lah yang disampaikan waktu itu dokter siapa ya Pak Tisa sama Pak Tauil ya Pak ya. Segitu dahsyatnya efek dari digital ini begitu sebenarnya ya. Efek positifnya juga banyak ya Mbak ya. Kita sekarang di era pandemi kita juga saya juga seorang ibu, kebetulan putra putri 2 orang dan semuanya sekolah online. Saya sebagai seorang ibu juga nggak bisa melepaskan begitu aja anak saya pegang gadget, meskipun dia sekolah online. Karena sekarang informasi terbuka banget. Akses video porno juga sudah mulai ini ya, meresahkan sekali. Meresahkan sekali gitu kan. Meskipun tidak bisa diakses, bisa connect ini itu. Wah, anak sekarang itu canggih Mbak. Kadang saya nggak bisa aplikasi ini gimana. Anak saya kelas 1 SMP cewek sudah bisa gitu loh bermain sosial media. Gitu. Itu jadi kita tetap harus sebagai orang tua juga mendampingi putra-putri kita ketika belajar online. Pengawasannya harus lebih ekstra begitu ya. Jadi pengawasannya juga lebih ekstra.
Jadi ini saya juga kebetulan anak saya sekolah di SMP Negeri 1 yang kebetulan favorit juga kan di SMP di Banyuwangi. Juga ternyata juga nggak menjamin semua siswanya juga ini ya menyelesaikan aktivitasnya belajar online. Ternyata juga beberapa karena itu tadi kurang pengawasan orang tua ya terutama. Akhirnya tidak terselesaikan materi belajarnya. Jadi harapan saya ini era disrupsi digital, orang tua juga harus ikut andil, mendampingi putra-putri kita belajar, juga tetap dalam pengawasan memegang gadget. Karena peran orang tua juga bisa menjadi border ini tadi ketika tidak ada apalagi sekarang batasan 90% orang tua sama sekali belum masuk sekolah, Mbak. Dan saya sebenarnya sih memang agak was-was juga ya kalau sudah masuk. Tingkat kecerdasannya semakin meningkat, Ibu. Itu. Jadi kalau untuk generasi milenial sebenarnya ini era untuk supaya generasi milenial ini berkompetitif ya. Artinya saat ini di saat negara kita juga terserang dunia pandemi, sebenarnya bisnis online itu sangat pesat gitu. Jadi nggak ada halangan untuk kita terus berkarya karena menurut yang pernah saya baca ya, generasi milenial kita itu orangnya kurang berinovatif tapi konsumtif gitu loh. Banyak belanjanya tapi kurang keluar produknya gitu. Jadi gimana Pak Towil? Sudah banyak tagihan kah dari Nyonya? Jadi yang sedikit ada yang pernah saya baca di seminar-seminar seperti itu ya. Jadi generasi kita itu mulailah ayo. Sekarang kan banyak program-program dari pemerintah daerah, apalagi mungkin nanti next yang akan datang bahkan ada pelatihan khusus untuk bisnis online khusus untuk digitalnya, Mbak. Jadi itu juga peran pemerintah ya, peran pemerintah daerah yang supaya mempush generasi kita juga to the next level itu tadi menghadapi era disrupsi. Jadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan juga begitu ya. Lagi. Mungkin Ibu Izato sekarang. Bu, ini kalau saya tuh dulu kemarin-kemarin ketika ada talk show bareng dengan anggota PPWK, ini yang selalu saya tanyakan dan yang menarik adalah bagaimana sih caranya supaya kita ada sedikit flashback, ada beberapa pelajaran atau materi di masa lalu di Pak Towil Jawa masih ada nggak Pak? Yang P4 itu loh Pak yang itu kan sebenarnya penguatan dari pondasi ideologi dan juga Pancasila dari negara ini. Sekarang ini sudah bukan ditiadakan sih ya Pak ya, cuman kayaknya sudah tidak pernah terdengar. Nah, ketika saya berpikir bahwa ketika orang yang dulu saja mendapatkan pendidikan seperti itu masih banyak atau beberapa oknum yang mungkin agak melenceng dari ideologi atau beberapa melakukan hal yang kurang ideologis atau sebagainya macam itu. Bagaimana dengan generasi yang sekarang ini tidak ada pelatihan seperti itu, terus sekarang kita juga dihadapi dengan dunia yang serba bebas, dengan semua serba digital. Bukannya hal yang semakin sulit untuk menanamkan wawasan kebangsaan ini? Harusnya seperti apa nih Bu Izato? Memang semakin sulit Mbak. Apalagi sekarang kan generasi milenial itu kan bukan generasi yang apalagi kita sudah mendapatkan data bahwa literasi bangsa Indonesia itu termasuk ke dalam kurang, jadi kurang membaca gitu kan. Berarti mereka hanya menonton. Nah, dari menonton itu kan kita bisa mengambil cara bagaimana kita bisa memberikan pelajaran kepada generasi-generasi milenial, yaitu dengan memberikan contoh. Memberikan contoh yang baik gitu kan. Nah, contoh ini diberikan oleh siapa? Diberikan oleh orang tua, diberikan oleh masyarakat, diberikan oleh tokoh masyarakat dan juga pemimpin bangsa. Nah, jangan sampai pemimpin bangsa ini juga memberikan contoh yang tidak baik, gitu kan. Apalagi kita lihat pemimpin bangsa banyak yang pro dan kontra, gitu kan. Yang kemarin kita lihat ada kebijakan dari presiden seperti ini, ternyata anggota eksekutifnya atau anggota legislatifnya sendiri juga tidak menyetujui, gitu kan. Itu merupakan contoh yang kurang baik lah kalau di dalam generasi milenial. Jadi paling tidak kita bisa memberikan contoh itu yang di awal. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa menanamkan jiwa dan semangat juang itu sendiri, bukan hanya mengangkat senjata saja gitu kan, tapi kita juga harus menghargai paling tidak karya orang walaupun itu kecil gitu.
Nah, dengan apa? Dengan cara berbuat baik. Minimal kita berbuat baik bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain dan juga lingkungan di sekitar kita. Gitu. Nah, dengan hal-hal inilah gitu kan kita bisa memberikan pelajaran bahwa sebenarnya kalau kita bisa memahami di dalam Pancasila itu kan terdapat 5 nilai. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, di mana semua nilai itu terangkum ke dalam nilai kebijakan. Jadi semua itu yang harus kita lakukan itu harus kita lakukan dengan baik, dengan niat yang tulus, gitu kan. Dengan kita bisa menjadi manfaat bagi orang banyak, kita juga bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan pengetahuan kepada orang banyak. Nah, seperti itu mungkin salah satu caranya, Mbak. Dan mungkin salah satu caranya juga bukan hanya itu, tapi juga dengan pendidikan karakter. Karena seperti yang dikatakan Plato, gitu kan ya. Bagaimana cara mengajarkan pendidikan yang baik kepada seseorang? Sebenarnya jawabannya gampang, gitu kan. Dengan apa? Dengan menjadikan orang itu menjadi orang yang baik, yang mulia, gitu kan. Dan itu sudah kita punya sebenarnya dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Kita minimal menerapkan nilai kemanusiaan saja atau nilai keadilan, bahwa kita semua di sini manusia yang sama, gitu kan ya. Jadi harus saling menolong, saling membantu, tidak ada rasa individualistis gitu. Nah, itu sebenarnya sudah diterapkan juga di generasi milenial. Buktinya apa? Mungkin ada influencer, kan kita sekarang mengenal influencer ya. Ada beberapa influencer yang memang membuat videonya atau membuat konten YouTube-nya itu bukan hanya konten YouTube mungkin saat ini makanan atau makanan itu juga bisa prank gitu kan. Tapi kan mereka juga ada yang mendidik orang gila gitu kan, juga ada gitu kan, terus memberikan santunan itu juga ada, terus memberikan mungkin pemasaran kepada usaha-usaha kecil yang memang sekarang terdampak gitu. Nah, itu dimulai dari situ saja terlebih dahulu. Nah, itu juga sebenarnya sudah menerapkan nilai Pancasila kan, Mbak. Jadi kita sebenarnya ya melihat kondisi di generasi milenial, kita tidak bisa berbuat banyak. Hanya yang paling tidak yang bisa kita lakukan adalah memberikan contoh yang baik khususnya. Berarti lebih banyak memberikan aksi daripada teori mungkin begitu ya. Karena kan generasi milenial kan lebih kritis. Jangan hanya teori tapi aksinya bagaimana gitu kan. Gitu, nah, di era disrupsi digital ini kan segala sesuatunya sudah mulai tersorot. Maksudnya semuanya itu kan serba kelihatan. Hal kecil aja sekarang sudah diviralkan atau segala macam begitu kan. Nah, ini yang menjadi hal-hal tumbuh di masyarakat ini adalah ketika kita itu memiliki memiliki pendidikan wawasan kebangsaan yang baik. Ini identik dengan nama idealis lah begitu kan. Anak ini terlalu idealis lah segala macam, ada semacam judge atau ya inilah. Dan sekarang Indonesia nampaknya dengan adanya kebebasan digital ini kita dihadapi dengan kayak dua ideologi yang saling bersandingan begitu. Satunya idealis, yang satunya liberalis dengan kebebasan. Ini bagaimana ini masyarakat khususnya generasi nantinya yang akan menjadi pemimpin Indonesia harus apa ini, bagaimana ini untuk benar-benar memblendkan menjadi semuanya bukan tidak terlalu idealis tapi memahami ideologi yang ada. Bagaimana ini? Ya, sebenarnya cukup mudah ya, Mbak. Kita tidak bisa membatasi kondisi saat ini gitu kan, karena apapun bagaimanapun bentuknya kita harus tetap bisa menerima. Liberalis juga tidak bisa ditolak, keterbukaan itu tidak bisa ditolak karena kalau kita tolak pun gitu kan ya itu akan bisa menemukan caranya bagaimana itu bisa masuk gitu kan. Nah, cuman bagaimana caranya kita bisa menghadapi itu secara bijaksana gitu. Caranya bagaimana adalah bahwa yang kita kedepankan gitu kan, mungkin saat ini Pancasila itu warisan lama, padahal enggak. Di dalam Pancasila itu kan ada nilai-nilai yang universal, nilai ketuhanan universal, nilai kemanusiaan universal, nilai keadilan, persatuan dan kerakyatan itu sangat universal. Apalagi bahkan negara-negara liberalis itu juga mengutamakan yang namanya nilai kemanusiaan dan juga nilai kerakyatan. Yang sebenarnya kita sendiri juga sudah punya gitu kan, dimana mengutamakan individu di atas kepentingan bersama gitu kan, seperti itu. Liberalis. Nah, itu sebenarnya juga kita sudah ada tapi kita berbeda gitu kan. Kalau kita dibatasi dengan nilai keadilan, bahwa
setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita miliki itu juga harus dimiliki oleh yang lain pada walaupun dengan porsinya yang berbeda-beda gitu kan. Itu yang dinamakan keadilan, bukan sama rata seperti komunisme, bukan sama rasa seperti komunis, tetapi punya porsi yang berbeda-beda. Adil itu bukan berarti sama rata. Iya. Tapi sesuai porsinya Iya, begitu sesuai ya, Bu, ya? porsinya gitu kan. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kita tidak bisa ini. Jadi cara menyatukan antara idealisme dan liberalis gitu ya. Kita tidak bisa menerima perubahan, tapi perubahan itu harus kita hadapi dengan kondisi yang kuat, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jangan kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita mengambil nilainya gitu kan, meresapi nilainya, bahwa apa sih yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa, apa sih yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia itu apa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan sendiri apa, keadilan sosial itu apa. Di situ ada sendiri nilai keadilan, nilai kerakyatan, kemanusiaan yang harus kita kedepankan, persatuan yang harus kita kedepankan gitu kan, dan juga khususnya nilai ketuhanan. Begitu, Mbak. Sebenarnya memang semuanya sudah packagingnya lengkap. Sudah packagingnya lengkap gitu. Hanya saja itu tadi kita membuat bagaimana kita semakin bisa membuat kelengkapan ini jadi suatu aksi dan tidak kebablasan. Pak Towil, ini kalau kebablasan bahaya loh ini, Pak. Gimana nih Pak Towil menyikapinya untuk hal yang seperti ini nih? Iya, tadi sudah dikatakan bahwa liberalis, idealis. Kita tanya, sekarang ekonomi kita, apakah ekonomi Pancasila? Saya tanya. Bagaimana ini pakar ekonominya mungkin Mas Lukman mungkin pakar ekonomi di sini. Ini yang menjadi tantangan bagi kita kan sebetulnya. Kita bicara Pancasila. Tapi kehidupan yang tadi itu. Jadi kita hanya bicara fiksi ya, bukan aksi. Lah, ini yang harus kita gerakkan betulnya. Benar. Makanya kalau saya selalu ngomong selalu bersemangat karena hanya paparan-paparan aja. Jadi kurang aksi. Aksinya itu nah, ini makanya bagaimana ini Pak Towil NI win-win solutionnya ini? Maksudnya ketika kan memang wawasan kebangsaan ini nggak bisa secara teori, itu kan memang kita harus banyak membaca literasinya. Tapi sebenarnya dibutuhkan agar pondasinya kuat, aksinya bagaimana ini? Memang yang paling penting itu teladan ya. Contoh. Itu aja sebetulnya. Hanya kita dipaparkan itu, ditontonkan itu dengan gimana ya? Sinetron ya Pak Towil jadinya. Artinya ngomong kemarin Menteri dua buat seperti itu, kita sudah buat seperti itu. Jadi sepertinya kita ini yang bawa Pancasila. Aku Pancasila. Contohnya yang seharusnya memegang kebijakan seperti itu. Itu makanya itu. Jadi Pancasila, marilah kalau kita bicara Pancasila itu mulai dari yang atas sampai ke bawah itu sama. Sama. Ini sama, bukan adil sesuai porsinya ya Pak Towil ya? Iya. Harus sama kalau untuk Pancasila. Tidak seperti itu. Jadi Pancasila itu sudah dipaparkan tadi, tapi dalam penilaian itu tidak akan sama, universal tadi itu. Jadi kalau keadilan minta sama, kan tidak mungkin. Jadi ada takaran-takarannya sendiri-sendiri. Porsinya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana yang penting negara itu, saya kira pemerintah itu tetap melaksanakan kegiatan bela negara itu terus tanpa bosan-bosan. Baik kepada masyarakat, terutama kepada milenial. Dan membuat konten yang Pancasilais. Iya kan? Benar. Itu aja. Jadi jangan betul tadi macam ini. Tapi yang rasa ada kemanusiaan, ada ketuhanan, ada musyawarah, jangan yang saya kira inilah. Makanya kan kalau Bupati kita seneng yang ini, Pak Bu. Jadi brand kita, pikiran kita itu selalu positif gitu. Jadi negatifnya ini agak dipersempit. Dipersempit. Kalau perlu ditiadakan. Dihilangkan. Nah, jadi kita jalan enak. Semua kalau jalan itu bersama-sama dengan pikiran yang sama, dengan tujuan yang sama, apa beratnya? Beratnya itu ketika
menyamakan pikiran, Pak. Nah. Kalau pikirannya udah sama, jalannya enteng. Nah, maka menyamakan dari- pikiran ini gimana Nah, nih Pak Towil? Persamaan pikiran sudah saya katakan tadi, harus bersama-sama kita bermusyawarah yang enak. Ya, cari yang paling enak lah. Jangan mencari benernya sendiri. Katanya Pancasilais kan gitu kan. Jadi program harus yang baik. Lalu kalau memberikan contoh yang baik, ayolah kalau yang menteri itu wis tahanan lah. Kayak gitu-gitu Iya, ya. gubernur apa sampai ke bawah itu. Jadi tontonan milenial itu, itu Pancasila kan gitu akhirnya Oke. kan. Itulah Pancasila. Jadi buat contoh. Maka sekarang ini kan toladan, kita krisis toladan lah. Krisis toladan. Jadi krisis contoh. Nah, jadi orang melihat, itu fiksi akhirnya kan gitu. Kita kan perlu kerja nyata. Itu yang perlu digalakkan sekarang, kebersamaan. Kalau saya bicara, kalau tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pemerintah, semua masyarakat dari yang terkecil. Makanya kami selalu ngomong kalau bicara ideologi, bicara ke nilai-nilai kejuangan dari yang terkecil. Kalau anak itu dari paparan PAUD lah. Dari orang tuanya. Dari orang tuanya, makanya kalau saya dari yang kecil. Maka kalau ini kecil baik, yang besar akan menjadi baik. Oke, katakan kita krisis teladan, Pak G. Pak Towil, kita tidak memiliki satu tolok ukur yang bisa menjadikan teladan dalam wawasan kebangsaan ini. Berarti tugas kita juga harus mencetak teladan ini tadi. Mungkin ada satu program atau satu solusi nih dari PPK Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pencetakan teladan wawasan kebangsaan. Mungkin ada pendidikan di awal dari UKI, mungkin ada satu program dari awal anak gitu. Enggak, gini. Jadi kita ada standar selalu. Pasti ada standar lah. Pasti. Kita punya nabi kok. Oke. Iya kan? Kita punya nabi yang menjadi teladan kita. Kan kita itu bisa contoh. Kan begitu juga. Kita punya Pancasila yang sudah jelas bisa dilaksanakan kok. Kalau bicara generasi sekarang, makanya saya tidak akan menyalahkan. Anak generasi sekarang itu pinter-pinter, Mbak. Luar biasa. Ayo wis totoan. Kalau suruh Olimpiade tingkat nasional, internasional, pasti dapat emas. Saya katakan pasti dapat emas. Berarti anak kita itu milenial itu sangat luar biasa. Matematikanya, kimianya, IPA-nya sangat luar biasa. Maka saya sering kali ngomong kepada pemerintah, Pak, tolong. Kalau bicara sejarah PPKN agama, jamnya ditambah. Oke. Saya nggak bicara gitu aja. Jangan 2 jam. Kalau matematika 6 jam, IPA 6 jam. Kalau bicara masalah PPKN, sejarah agama, 2 jam. Oke. Bagaimana tadi liberalis Baik. sama anu bisa jadi? Nggak bisa dong. Kalau Makanya perlu ada les privat PPKN gitu. makanya ini perlu ada kesamaan. Nah, iyalah. Ini yang diharapkan oleh PBBK kami ini ada keseimbangan, ya. Keseimbangan. Kenapa bisa dikatakan Dinda agak sedikit tertarik ini? Berarti kan sepertinya kayak tidak sesuai porsinya nih. Kayak katakan tadi untuk ilmu eksak begitu kan, itu lebih banyak waktunya untuk menghabiskan di situ. Sementara untuk penanaman hal ini tadi, kenapa kayak semacam porsinya harusnya lebih tambah nih? Pasar kan Mbak Dinda tadi sudah ngomong ini bebas. Itu kan pasar kan sebetulnya, ekonomi, kebutuhan internasional seperti itu. Loh. Ideologi kita bagaimana sudah bertahan, tapi dikasih porsi sangat sedikit. Padahal itu bisa menjadi border begitu kan? Nah, lah ya, makanya disamakan. Ayolah sama. Saya Harusnya berkali-kali ya, kalau bicara Pancasila, ideologi, kejuangan Panglima, kita bicara anak yang akan akan bertempur nanti 20-30 yang akan datang, samakan ini mata pelajaran. Kita fondasi mulai sekarang. Karena itu senjata ya Pak Towil? Iya dong. Makanya sekarang kita ini jadi penonton, apa jadi pemain ke depannya itu. Katanya kita akan menjadi negara ekonomi yang besar. Apakah kita sudah siap dengan ideologi kita? Kita akan habis nanti itu. Kita sudah kalah girl band sama boy bandnya loh. Maka saya katakan tadi, jangan bicara berpikir positif, negatif. Negatif ya. Iya, enggak boleh.
Jadi anak-anak kita, generasi kita, ayo selalu berpikir positif. Pokoknya bicaranya positif, menang, hebat gitu loh. Pokoknya selalu bagaimana dia selalu tegak akan menghadapi masa yang akan datang. Gitu Mbak Dinda. Oke, ini selalu berapi-api sekali nih kalau sudah membicarakan masalah wawasan kebangsaan. Oke, ini mungkin karena waktunya sudah hampir nggak terasa hampir 1 jam kita ngobrol. Mungkin sebagai closing statement ini dari Ibu Maftuha, sebagai seorang ibu, banyak sekali yang harus dilakukan, PR-nya juga semakin banyak karena wawasan kebangsaan ini penting sekali untuk, seperti yang disampaikan Pak Tauhil, ini senjata nih untuk anak kita bertempur, selain juga banyak pengetahuan yang lain yang harus dimiliki oleh generasi-generasi muda. Bagaimana ini mungkin Ibu Maftuha memiliki satu saran atau sekedar beberapa hal, poin penting yang harus dimiliki untuk supaya kita tidak begitu terlarut dengan adanya disrupsi digital ini. Jadi gini, saya bicara di era, maksudnya di situasi kondisi yang lagi pandemi ya Mbak Dinda. Kebetulan ini apa sedikit melenceng sih sebenarnya. Oke. Kebetulan saya awal bulan lalu saya mengalami sakit dan saya terkonfirmasi. Jadi ini satu pembelajaran juga buat semuanya. Jadi era disrupsi, apa yang kita sisi positifnya, apa yang kita bisa ambil manfaatnya di sini. Saat ini seperti saya yang sekarang jadi COVID survivor mungkin ya. Jadi saya bisa ambil sisi digital ini untuk sharing, untuk pembelajaran bahwa COVID ini masih sangat ada di sekitar kita. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak bisa membantu seseorang yang lagi mengalami musibah atau sakit itu, paling nggak kita bisa berempati dengan tidak menjudge, bahwa memberikan stigma yang buruk. Ya, begitulah ya intinya. Terus apa ya namanya, kita gunakan bijak digital, sosial media di era digital ini. Jadi seperti ini, kadang ibu-ibu ini ya, terutamanya banyak anak muda juga sih. Kita berfoto terus rangkul-rangkulan tanpa pakai masker. Oke, di situ memang sehat semua atau sudah swab dan segala macam. Tapi ketika ada orang yang melihat, dan itu bisa jadi contoh yang nggak bagus. Itu bisa jadi contoh yang nggak bagus. Apalagi yang melihat ini ada beberapa keluarganya yang meninggal karena terpapar seperti itu. Itu sangat menyakiti banget loh. Saya udah ngerasain sekarang, gitu kan. Jadi itu satu. Saya ambil contoh yang sekarang ya. Yang kedua, untuk generasi milenial, ini bukan akhir segalanya pandemi, gitu loh. Jadi kita harus itu tadi inovatif, kreatif, dan kita harus mau belajar untuk bisa gimana caranya di era ini disrupsi digital juga pas negara kita lagi pandemi, kita bisa menghasilkan. Jadi kita nggak nunggu nyalahin pemerintah, dikit-dikit nyalahin pemerintah gitu kan. Jadi ayo kita sekarang banyak kok program-program pelatihan digital untuk online gitu kan, untuk yang sesuatu yang bisa kita hasilkan. Artinya semuanya kita ambil positifnya aja lah. Jangan apa yang sisi-sisi negatifnya. Terus ketiga, jangan karena ini sudah eranya terbuka, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax tentunya. Jadi perlu ditabayun, disaring, di apa ya, artinya jangan dikit-dikit meneruskan berita yang belum tentu kebenaran. Sharing before sharing ya. Kebenaran. Kemarin aja ada sudah berita hoax. Baru presiden vaksin, katanya ada salah satu di mana vaksin lumpuh gitu kan. Vaksin apa dulu tuh? Vaksin COVID katanya Mbak, ada berita hoax. Ada kan teman saya kemarin japri. Mbak, itu berarti berita hoax ya, katanya dia divaksin COVID katanya udah apa lumpuh lah segala macam. Itu kan jelas-jelas hoax gitu. Karena itu kalau sudah diterima dengan masyarakat yang artinya SDM-nya yang kurang dan dia cuman membaca gitu aja, akhirnya jadi sisi yang negatif. Itu jadi bijak. Jadi orang tua tetap mendampingi anaknya juga di rumah untuk belajar. Jadi itu sih closing statement saya. Dan di era pandemi ini juga berani menegur apabila tidak memakai masker, kerumunan, tidak jaga jarak, kita harus berani menegur itu, karena itu masih
menekan Oke, pandemi oke. ini gitu. Aha, oke. Jadi itu Mbak Dinda ya closing statement saya. Terima kasih. Terima Banyak, kasih. Oke. Mungkin Ibu Izato juga bisa memberikan closing statement seputar jiwa dan semangat juang ini. Kita juga berjuang bukan hanya masa pandemi ini aja, nanti kita juga akan berjuang menghadapi era-era yang bisa dikatakan mungkin lebih cepat daripada era Iya. digital ini tadi kan. Bagaimana ini Eh, mempersiapkan mental dari masyarakat? Oke Mbak, mungkin kalau tadi berbicara Pak Towil dan itu saya menambahkan kalau sinergi itu mungkin agak lebih susah ya. Mhm. Kalau misalnya kita membentuk fondasi, apalagi di tengah kebijakan saat ini juga agak lebih susah gitu kan Oke. ya. Ya paling tidak kan kalau nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan dan kemanusiaan itu kan kita anggap semuanya itu berbicara tentang moral. Berarti Mhm. kita berbicara tentang kebaikan. Berarti kita harus berbuat baik. Mhm. Itu dulu saja intinya. Jadi kita harus berbuat baik bukan hanya pada diri kita sendiri. Cara bagi diri kita sendiri apa? Apalagi sekarang kita sedang dihadapkan dengan kaum pemuda atau generasi muda yang dihadapkan dengan narkoba dan lain sebagainya. Apakah itu baik bagi diri kita? Tentu tidak gitu. Nah, Oke. itu yang bisa diambil. Jadi berbuat baik yang awal mula adalah bagi diri kita sendiri dulu Mhm. gitu kan. Lalu orang di sekitar kita, bagaimana kita melangkah gitu. Bagaimana kita berperilaku, apakah itu menjadi manfaat bagi orang lain atau bisa menjadi kebaikan bagi orang lain atau tidak. Mhm. Jika itu tidak bisa menjadi kebaikan bagi orang lain, berarti tidak harus kita lakukan, seperti berita hoax, seperti ini. Jadi kita sekarang kan kalau dulu kan kita mengatakan mulut kita itu harimau kita, tapi kalau sekarang jari kita itu jempolmu itu adalah harimaumu Oke. gitu kan. Nah, jadi kita tidak harus mengatakan hal-hal yang tidak baik Mhm. gitu, karena itu akan menjadi kebaikan bagi orang lain. Lalu untuk lingkungan di sekitar kita, Mhm. bagaimana kita bisa menjaga dan memperhatikan lingkungan kita. Bahkan kemarin Sekjen PBB mengatakan bahwa kita dihadapkan pada kondisi lingkungan yang memang mengalami penurunan Mhm. gitu kan. Karena apa? Karena manusianya tidak sadar gitu kan. Banyak sampah di lautan, lapisan ozon juga semakin Menipis, berkurang gitu kan, menipis. Lapisan es di kutub utara dan kutub selatan pun semakin banyak mencair. Itu kan akan menjadi dampak yang cukup buruk bagi dunia kita selanjutnya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Lalu yang terutama berbuat baik untuk bangsa dan negara kita. Mhm. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir positif, dengan cara kita, ya kalau kita melihat contoh kita seperti di atas tidak mencontohkan yang baik gitu kan ya. Apalagi banyak koruptor yang tertangkap gitu kan, pemimpin yang tidak amanah, dan itu menjadi ketidakpercayaan khususnya pada generasi muda. Tapi jangan jadikan itu sebagai contoh, tapi jadikan itu sebagai motivasi bahwa nanti ke depannya gitu kan kalian yang akan memimpin gitu. Jadi itu adalah kesempatan kalian bisa berbuat baik bagi bangsa dan negara kita, bahwa bangsa dan negara itu bukan hanya dilihat dari pemimpin bangsa, tetapi bagi seluruh elemen yang ada di dalam suatu bangsa dan negara itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Ibu Izato. Ini kata-katanya keren banget. Bisa sedikit membuat kita sadar bahwa memang perannya bukan hanya pemerintah saja yang berperan gitu ya. Generasi muda masyarakat juga sangat ambil andil sekali. Bu Izato ini dosen Mbak Dinda. Iya. Kalau kita berbagai mungkin. Oke, mungkin ada closing statement dari Pak Towil yang selalu memberikan semangat luar biasa ini Pak Towil. Ya. Bagaimana nih? Kalau untuk generasi muda, kantungkan cita-citamu setinggi bintang, jangan setinggi Gunung Semeru, terlalu rendah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik. Tinggikan cita-citamu setinggi bintang, jangan cuman setinggi Gunung Semeru, karena masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu bintang, Sobat Belambangan ya. Jadi itu Sobat Belambangan semuanya, terima kasih sekali untuk yang selalu setia bersama 88,1. Semoga informasi yang kami bagikan pada kesempatan kali ini bisa semakin meningkatkan wawasan kebangsaan kita, sehingga timbullah rasa cinta tanah air dan kita tidak mudah terpengaruh. Meskipun dunia sudah dihadapi dengan era digital yang semakin baru, kita tetap memiliki border, batasan-batasan kita yang sudah
sudah kita miliki, yaitu warisan ideologi dan juga Pancasila yang menjadi pemersatu bangsa Republik Indonesia. Terima kasih narasumber kita pada pagi hari ini. Sama-sama, Mbak Terima Linda. kasih Terima kasih Ibu kembali. Maftuha, terima kasih Ibu Izato, terima kasih Pak Towil. Ya. Kita tunggu untuk minggu keempat ya. Minggu keempat kita nanti Gantian, insya Allah kalau ada kesempatan dan juga Gantian. kesehatan. Baik. Gantian. Oke, gantian. Kita akan berjumpa lagi dengan anggota dari PPWK Kabupaten Banyuwangi. Untuk sahabat Belambangan semuanya, setelah ini masih ada female program yang akan menemani aktivitas pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan tentunya jangan kemana-mana, stay tune terus.